Bapak Ibu, saya minta maaf. Nanti selain waktu supaya saya juga bisa melengkapi. Jadi setiap hari jam kerja harus aktif semua pegawai yang ada di sini, semua aktif. Dan juga saya sarankan kepada pegawai yang setiap hari harus ada absennya. Yang absen setiap malam serahkan ke saya laporkan ke pegawai yang di keuangan supaya pegawai tersebut harus dipindahkan di tempat lain. Dari bahasa-bahasa apa yang saya sampaikan, kalau ada yang tidak benar saya minta maaf. Waktu kembalikan kepada Pak C. Baik, terima kasih. Beberapa hal sekaligus membuka rapat staf Petin pada pagi hari ini. Selanjutnya para kepala bidang mungkin ada hal-hal yang ingin sampaikan atau tambahkan, tempat dan waktu menyampaikan. Kepala seksi ada seksi, tidak ada staf. Mungkin mau sampaikan terkait di dalam lingkungan dinas, bisa sampaikan. Terima kasih. Saya sampaikan saja. Lalu juga saya pernah tersinggung tentang ini pegawai yang sudah ditugaskan di perhubungan, tetapi sampai hari ini tidak pernah aktif. Saya juga tidak pernah datang di kantor, tetapi cuma saya hanya masukkan. Jadi kalau bisa pegawai yang sudah dipindahkan dari pertama sampai hari ini yang tidak pernah masuk, kalau bisa susun nama dan ajukan ke BKD, bupati, orang-orang yang tersebut ini dipindahkan di mana atau ditaruh di mana, atau gaji tersebut mereka punya ditahan. Dan juga saya pernah singgung tentang itu. Jadi kita hanya di sini dari sekian tahun mereka ini tinggal di kota, tinggal ambil gaji enak karena lewat nomor rekening. Cuma saya hanya tambahkan seperti itu. Ada lagi? Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Kepala dinas sampaikan menyangkut kepala bidang. Jadi kepala bidang yang dua tempat itu bersama, mungkin ada seksi lain juga ada tempat kekosongan. Bila perlu itu pegawai yang ada di sini itu dilihat golongannya, lalu dititip, lalu kalau bisa ambil di luar. Karena kami semuanya putra daerah. Jadi kami juga pangkatnya sudah memenuhi syarat, baru tarik di luar, hati kami memang tidak enak. Nah, ini kami sampaikan transparan dan terima kasih saya kembalikan. Dan berikut kalau ada yang ditambah.
di luar. Kalau start bisa berarti ini tenaga honor juga mereka bisa bantu-bantu bendahara sambil belajar begitu. Ya itu saja. Ada lagi. Ya, nanti sebentar kita lanjut lagi. Tadi dari Pak David tentang pegawai notabene-nya tugas penempatannya di dinas perhubungan. Tapi setelah ditempatkan di dinas perhubungan sampai hari ini dia tidak pernah masuk, dan kami di sini di antara staf maupun kepala sekretaris tidak pernah dengar bahwa keberadaan dia. Nah, hal itu yang akan jawab Pak Kepala. Baik, terima kasih. Menyangkut pegawai negeri yang kemarin untuk nominatif yang tidak pernah aktif, yang aktif itu kemarin saya sudah laporkan di BKD Keuangan. Terus yang pegawai negeri yang sudah pindah di kabupaten kota lain, untuk mereka pertunjangannya diberhentikan. Terus dengan kinerja diberhentikan juga, tinggal dapat gajinya yang untuk itu juga jangka waktunya selama 1 tahun saya akan menunggu. Karena kemarin pengalaman kemarin saya juga dari Nagoya pindah ke Dubiai 1 tahun mereka tidak pernah dicairkan, karena saya sendiri yang turun untuk saya ini, karena ini kan pengalaman buat saya sendiri berdasarkan itu. Saya juga di sini tindakan, dan juga mereka pakai kinerja, terus mereka punya tunjangan jabatannya sudah diberikan, tinggal gaji itu yang mereka terima. Dan juga pegawai yang tidak pernah diaktifkan, dinas khusus dinas perhubungan, biar dari kepala bidang, biar dari kepala sektor, besok akan diganti. Itu serentak. Kemarin saya suratnya sudah ada di meja BKD dengan keuangan. Nah, itu khusus untuk David. Dan tadi sudah yang C untuk pengangkatan atau diberikan tugas untuk mengisi kekosongan kepala bidang 2 tempat, bahwa di dalam perhubungan ini ada golongan yang bisa memenuhi untuk menduduki jabatan 2 kepala bidang ini. Maka kalau bisa 2 kepala bidang ini harus dari dalam dinas perhubungan. Terima kasih banyak. Masalah golongannya memang pasti tidak janda. Tapi pangkat dengan golongan itu harus sejajar baru bisa memenuhi syarat. Pangkatnya tinggi, golongannya rendah, orang bisa bawa muda. Itu pertama. Kalau yang pegawai negeri yang ada di sini, yang ada sekretaris di samping saya itu orang luar masukkan di sini tidak. Kalau 2 bidang, kalau kita masukkan dari luar, saya sendiri juga belajar dari nol. Pegawai yang ada di sini, ini manusia yang kita duduk, bukan patung yang kita berdiri. Kalau masalah untuk 2 bidang, tetap saya usulkan dari dalam dinas perhubungan di sini, tidak ada dari luar. Saya juga tidak mau belajar dari nol. Saya juga berani kalau berbicara di sini karena kepala bidang kan ada, kepala seksi ada. Saya juga belajar dari mereka, apa yang kekurangan dari mereka. Saya juga untuk mau melengkapi. Kalau benar-benar kita semua untuk mau melengkapi, mau melaksanakan tugas untuk wajah Dogia juga. Nah itu yang kita butuhkan. Cukup tenaga yang ada di sini. Sampai di siapa-siapa yang kemarin kenaikan pangkatnya, mereka akan dibatalkan. Tolong daftarkan di bidang kepegawaian, ada yang bisa untuk keselamatan kita. Yang masalah itu, yang untuk masalah yang apa ini, masalah golongan dengan apa ini golongan, terus dengan ini yang kepala bidang yang selalu duduk di setiap bidang itu ada pimpinnya.
PIN itu sebagai salah satu pegawai itu pegawai itu salah satu menilai untuk PIN 4, PIN 3 itu harus, itu penjemputan untuk sekretaris, kepala bidang, kepala seksi harus difungsikan. Ini kan harus kita ada apa ini timnya itu harus melengkapi. Tanpa PIN, tanpa golongannya tinggi, jabatannya rendah, itu orang bisa ketawa juga. Terus dari jabatannya rendah, golongannya tinggi, itu juga, itu perbedaan jauh sekali kalau menilai itu. Kalau bisa kita bisa usulkan, tapi mereka bisa untuk kita yang usulkan, mereka bisa datang ke sini atau tidak. Itu salah satu syarat untuk kita memimpin untuk melalui itu. Itu masalah yang itu tadi. Jadi kepala bidang itu orang yang ada duduk di dinas perhubungan, tidak ada orang tua. Atau ada yang kurang ke masalah itu eselon itu. Sudah jelas. Yang berikut dari Pak Ambo untuk mengingat bendahara yang lama karena keadaannya sakit dan kembali yang mungkin operasi tangannya, maka pada saat ini posisi bendahara masih kami butuhkan selain Ibu Lucy. Maka menurut Pak Ambo pada kesempatan ini juga bendahara harus jelas, artinya di dalam rapat ini mungkin tunjuk atau dan lain-lain seperti ini. Maka Pak Kepala bisa tanggapi. Kalau apa ini masalah bendahara itu semua perlengkapan untuk kebutuhan kantor, terus semua item merapikan semua untuk item kegiatannya. Dan juga bendahara itu dia harus bertatap muka dengan PPKRI, KPK bendahara itu. Apa-apa yang kegiatan selama ini yang kalau kita terus kita laksanakan, itu dia harus bertatap muka dengan PPKPRI. Dan juga kegiatan-kegiatan yang kita sudah laksanakan ada di dinas perhubungan, kita lakukan kegiatannya itu semua itu lapor. Itu cuma pemeriksaan pengalaman lalu. Dananya tidak ada. Saya bahas itu saya yang tanggung jawab kemarin. Jangan terjadi seperti itu. Harus terbuka dan transparan untuk kerja. Jadi bendahara itu harus dia berani untuk mau bertanggung jawab di PPKRI dengan KPKP. Itu KPK. Kalau siapa yang berani, ya itu kan kita punya. Kalau kita sendiri, kita mau cari siapa lagi? Kalau bukan kita, kapan kita kerja? Hari ini kita kerja. Jadi kalau bendaharanya itu nanti kita kan siapa yang bisa nanti kita bidang terus dengan ini kita diskusi sama-sama. Gampang dia bisa diangkat, gampang bisa cairkan, tapi kalau masalah untuk tanggung jawabannya. Kalau masalah uang itu senang tuh hanya 5 menit. Kita susah tuh 1 tahun 1 bulan punya pekerja yang kita sudah kita sudah terpakai habis. Itu yang harus kita klarifikasi di BPKRI dengan KPK itu. Baik. Pertanyaan Pak Kepala sudah jawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Yang berikut penamaan dari Pak Kepala di sini ada satu hal untuk pemberhentian gaji bagi ASN yang meninggal. 2 tahun yang lalu sudah sampaikan, terus tahun kemarin juga sudah kembali sampaikan oleh Kepala Dinas baru. Maka kami di sini dalam waktu dekat juga Kepala Dinas dengan sekretaris nanti kami koordinasi, kami nanti keluarkan satu surat karena sudah 2 surat tidak diindahkan. Terus kami kembali sampaikan surat lagi untuk pemberhentian karena setiap pemberhentian itu
ada indikasi di dalam, indikasi korupsi atau temuan, maka kami akan panggil kepada keluarga. Kami panggil dan nanti kami duduk sama-sama, kepala dinas, sekretaris, nanti kami duduk sama-sama bicara. Nanti kami minta pendapat dari keluarga, mau dari keluarganya apa. Kalau memang keluarga dia mau lanjutkan, berarti nanti kami dinas bikin surat pernyataan. Kami nanti bikin surat pernyataan. Kami nanti jelaskan, Pak Kepala jelaskan. Nanti terlahirnya begini, seperti ini kan nanti Kepala jelaskan. Kalau gajinya masih lanjut terus, maka nanti dalam waktu dekat kami undang ke keluarga, pihak keluarga. Nanti kami duduk bicara, ada kesepakatan di situ. Kalau keluarga dia mau lanjut gaji, berarti tidak apa-apa dia lanjut. Tapi bukan tanggungan dinas perhubungan. Terakhir dia pensiunannya kurang juga bukan kami dinas perhubungan, dia keluarga kan mau lanjut terus, jadi ya begitu. Yang belum ngurus pensiunan itu saya tambahkan dari kepala dinas. Gaji keluar nanti kita pergi cek di keuangan apakah mereka punya nama masih ada di daftar atau sudah keluar dari satu gaji. Kita cek. Ini kalau ya, itu yang pensiunan, terus yang orang yang sudah meninggal, ya itu kan kemarin saya menurunkan ke direktorat karena kemarin ada tuntutan dari BPKRI. Kenapa langsung dari setiap kepala dinas yang duduk dinas perhubungan mulai dari Padisa dilanjutkan, terus banyak dilanjutkan, terus kemarin mereka akan soroti saya kan baru masuk. Nah kemarin saya bilang kalau saya akan balik saya akan tindakan yang orang yang meninggal. Nah, kalau kita lanjutkan itu nanti akan suatu saat akan bermasalah di taspen itu mereka akan bermasalah terus itu berapa selama berapa tahun mereka selalu terima gaji di sini itu tetap itu mereka kan taspen itu mereka tidak salurkan anggaran, uang kematian pun tetap mereka tidak akan kasih. Yang penting jam sebelum mereka jemput bola, yang bersangkutan harus siapkan persyaratan surat-suratnya dari BPKRI maupun untuk pemerintah desanya di keuangan itu ambil langsung sekaligus langsung mereka harus koordinasi di taspen di Jayapura. Pas sementara mereka masih menunggu. Nah, jadi itu mau keselamatan untuk dia punya anak cucunya. Kalian kita semua pegawai yang ada di sini kita berjuang untuk kita punya anak. Jangan untuk merusak untuk anaknya. Pada bapaknya tuh pegawai itu langsung dia punya anaknya jadi tidak terima anggaran. Mana anggarannya? Kan dia pak keluarga yang memacetkan generasi milenial persiapan masa depan untuk membangun negara. Mereka yang bunuh sendiri. Itu tidak benar. Kalau mereka mau lanjutkan terima anggaran, saya tetap akan besok kalau mereka datang, mereka pada regulasi keluarga saya minta. Ini aturan, gaji itu aturan. Jadi kalau pulang ini mereka sudah diberhentikan, jangan banyak mengomel, mereka harus koordinasi ke BKD sekaligus dengan pemberhentian gajinya di keuangan. Mereka ambil sekaligus mereka langsung ke Jayapura. Kalau kita yang mewakili bukan kita punya, kita kan hanya melaksanakan tugas yang bersangkutan koordinasi ke taspen di sebelah mereka sudah siapkan dia punya syarat-syaratnya itu. Itu ya kalau untuk yang orang yang meninggal maupun pensiunan. Kalau pensiunan kan harus cepat jemput bola. Kalau orang yang meninggal jangan untuk lanjutkan selama 1 tahun yang mereka terima itu uang duka yang mereka terima. Kalau sudah 1 tahun sudah selesai saja tahun berikutnya itu dia siapkan untuk pemberhentian gajinya supaya tidak ada masalah untuk kedepannya. Itu masalah yang ini. Terus dengan yang kita di sini, kita ini sebagai dinas perhubungan aktif. Yang dibantu penting. Kita saling koordinasi, saling kita belajar buat pokoknya kita belajar untuk menghadirkan wajah perhubungan itu caranya apa itu kembali kan kepada kita sendiri. Tahu kering juga mungkin tidak mungkin dia terbang ke tempat lain, tetap dia jatuh ke DIY.
Itu saya punya kata tambahan, jadi terima kasih. Baik, Terima kasih. Ini bagi saudara-saudara yang sudah meninggal ini, untuk yang kamu sudah keluar dari daftar gaji. Masih ada 3 orang. Yehuda Awe, William Boga sama Sylvester Adi. Mereka yang masih aktif di Itu nanti Pak Sek dia membuat untuk surat panggilannya supaya saya jelaskan. 3 orang yang masih aktif. Kemarin juga BPKR mereka seperti saya di Bidang juga. Jadi kami lakukan surat panggilan, lalu kita langsung dengar pendapat dari keluarga, apa mau dari keluarga. Kita langsung nanti kepala, sekretaris, nanti bendahara, kami langsung dengar apa yang mereka nanti sampaikan. Kalau mereka mau lanjut, berarti kami tidak bisa berhentikan. Ini hak seseorang, kami tidak bisa berhentikan. Tapi untuk pemahaman kami sampaikan, dan sebagai tanggungan kami dinas, kami nanti bikin surat pernyataan karena pemeriksaan itu disampaikan bahwa ada temuan, ada kenapa padahal meninggal, kenapa diikutkan dan lain-lain. Untuk antisipasi itu kami nanti langsung dengar dari keluarga. Mungkin Pak hanya masukan dari menyangkut itu buat teman-teman yang itu sudah meninggal, kemudian dengan yang mereka yang sudah pensiun. Kalau bisa nanti nanti kita akan cek juga di situ, karena ada beberapa teman-teman tuh yang mereka meninggal itu sebelum mereka dapat PN. Tunjangan keluarganya masuk atau tidak? Karena nanti akan diwariskan itu di pensiunan di sana, itu nanti pakai tunjangan keluarga. Kalau tunjangan keluarganya tidak masuk, ada susah untuk mereka urus pensiunan ke depan. Jangan sampai mereka sudah tidak bisa urus pensiunannya, tapi kita kasih mereka kita kasih kesempatan untuk gajinya tetap jalan terus. Nanti akan kena ke dinas lagi. Bagian itu nanti kita perlu juga cek. Karena lalu pengalaman papa saya itu, dia sebenarnya sudah pensiun, tapi sekitar 1 tahun lebih dia tidak urus pensiun, dia terima gaji. Tapi di Taspen sana dipotong sekitar 100 juta lebih. Itu karena dia memang sudah pensiun dan punya tunjangan keluarga, dan kami keluarga punya hak untuk mengurus pensiun. Kalau tapi yang kemarin ada beberapa teman-teman tuh, kalau tidak salah mungkin mereka meninggal tuh pada saat hanya CP, atau mereka sudah terima SKPN lalu meninggal. Apakah sudah pernah tunjangan keluarga atau tidak? Ini kita perlu pastikan. Hanya itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mungkin tunjangan kayaknya daftar gaji belum masuk. Tunjangan untuk ini Pak William Boga sama Pak Sylvester Adi. Kalau Pak Yehuda Awe sudah masuk tunjangan. Iya, kalau Yehuda sudah, kalau Pak William sama Pak Sylvester Adi belum masuk tunjangan. Itu mungkin saya tadi bicara itu karena pengalaman kakak saya itu lisensia di keuangan itu, dia meninggal itu belum pernah nikah. Jadi begitu kami mau urus pensiunan untuk selanjutnya itu tidak bisa, karena yang berhak menerima dia punya pensiunan itu dia punya suami dengan anak. Pasti ke sana mungkin bisa dapat banyak di bawah Pak ke Taspen. Tapi untuk pensiunan ke depannya agak susah. Hanya bagian itu jangan sampai nanti kita masih di negara mereka ini, tapi nanti terakhir nanti dinas yang tanggung jawab. Bagian itu saja.
Itu ahli waris itu kan dari Dukcapil mereka harus keluarkan surat kematian berdasarkan surat keterangan kematian kepala distrik dengan kepala kampus setempat. Jadi berdasarkan itu Dukcapil mereka keluarkan surat kematian. Surat kematian itu dengan beberapa syarat. Mereka nanti sampaikan, kita langsung ke pengadilan, negeri Nabire. Di dalam surat itu nanti dari pengadilan mereka yang keluarkan ahli warisnya, istrinya kan atau siapa yang kita percayakan, siapa nanti dipercayakan. Jadi berdasarkan itu nanti dikasih ahli warisnya, dia punya kakak atau adiknya atau siapa, walaupun keluarganya dia belum nikah, cuma tunjangannya ini itu yang benar juga kalau soal tunjangan ini. So, nanti kita tolong pastikan dulu maksud saya gitu. Saya minta waktu sedikit. Tadi Pak Kepala Dinas ada sampaikan mengenai absen. Itu sempat kami buat pada tahun, tapi karena situasi Jogja ini sudah tidak aman, itu kami tidak melanjutkan untuk absen dan lain-lain. Jadi mungkin dalam waktu mungkin 2 hari atau 3 hari saya akan buat absen untuk absen setiap hari. Terus untuk honor ini, tenaga honor kan ada penambahan, jadi kalau ada ini kelebihan SK honornya mungkin saya bisa. Aslinya saya ada simpan, nanti saya fotokopi yang honorer yang selalu aktif saya kasih. Yang orang yang tidak pernah saya tidak kasih. Jadi itu yang honor itu semua itu 33 orang. Yang 10 orangnya itu yang sebelum saya masuk sini saya tidak tahu itu mereka pelahan itu jadi di luar. Saya belum tahu, tapi itu sudah itu karma itu selalu tujuh keturunan selalu akan terbawa orang yang selalu lakukan seperti begini. Yang orang yang benar-benar orangnya namanya benar ada di dunia, tapi mereka tidak pernah kasih dilibatkan. Yang kemarin yang sudah dilibatkan itu nama yang sudah tercantum dalam SK. Jadi saya bisa ada simpan nanti saya serahkan. Ya, itu kalau masalah honor itu yang penting honor itu juga harus ada. Kalau kalian insiden yang selalu terjadi di Kabupaten Jogja itu gara-gara honor. Jadi itu yang honor yang sudah diangkat itu aktif kembali. Dan juga yang nama absen itu harus honor itu juga harus khususkan sendiri karena penilaian dari itu setiap tahun mereka akan diganti orang yang tidak pernah aktif. Ya. Terus dari kita yang kepala seksi, staf, terus dengan kepala bidang juga tidak masuk. Tetap apakah mereka akan ganti. Dan sebelum cinta dengan sekarang PT beda karena nama-nama semua terinput ke dalam. Dan juga yang untuk pengusulan kenangkap bakat yang mereka lambat itu kumpulkan ke pegawai ya. Nanti ke pegawai nanti dia yang uruskan tadi. Itu ada 2 orang di mana ada saya terus dengan ini juta rantai. Itu mereka sudah jadi. Itu tinggal itu siapa-siapa SK yang korban kasar dua. Terima kasih. Terakhir 1 orang saja sudah bicara, jadi 1 yang belum bicara. Siapa? Harus tanya, jangan malu bertanya. Orang keluar pada Paling bicara kita banyak. ini sabar ya. Rapat seperti ini itu penting. Awal tahun atau akhir tahun itu kan penting. Sama dengan evaluasi. Apapun yang kita mau sampaikan. Mereka tidak ada tambahan lagi. Teman-teman yang masih ada. 1 orang atau 2 bisa sampaikan.
terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya aja masukan tentang ada masukan satu lagi mengenai kendaraan. Kami yang jauh, contohnya di Mafia dengan Papua. Jadi kalau apabila ada kendaraan berikut, mungkin ya saya masukkan saja. Ya kalau apabila kendaraan itu satu ditaruh di kantor Pak, supaya diantar ke sana ke bawah gitu. Kalau bisa itu bukan karena ya kendaraan kalau ada, karena kami dari Mafia itu agak sulit sedikit. Kalau taksi berjam-jam. Yo, baik. Kalau Ya, baik. Kalau masalah kendaraan yang selama tahun 2017 saya menjabat sebagai Kepala Bidang PPMK Kabupaten Nabire sampai saat 2022. Laporan dengan itu saja sampai saat ini belum laporkan ke Kementerian. Sampai kemarin mereka ada tuntut laporannya dan beri caranya sebelum kesepakatan untuk penyerahan pihak pertama dan pihak kedua. Sampai ini dari cara dari pihak kepolisian sampai saat ini saya juga itu lacak barang itu. Jadi kalau sudah jadi pasti itu kendaraan itu pasti ada dan tidaknya kita yang penting kita harus berdoa. Kalau aku berdoa kau dapat hasil yang baik, kalau tidak berdoa kau selamat tinggal. Jadi itu tunggu laporannya dari Kementerian 2017 itu sampai tahun 2012 selama pengadaan itu mobilitas semua mereka laporan ke Kementerian sampai Parangga ada laporan siapa ini mereka ada minta laporan itu ya yang pengadaan terakhir ya kemarin DPRD Lauren mereka ada terima itu. Nah itu saya sampai saat ini mereka belum beri penyerahan terus kesepakatan dari cara mereka belum melengkapi. Dan juga pengadaan yang sementara masih nganggur itu dinas terhubungan apa kemarin pengadaan trayek dan apakah itu harus kita tarik siapa surat supaya penarikan itu. Karena itu perintah dari pimpinan daerah. Begitu kalau masalah kendaraan, kalau laporan kita sudah laporkan ke Kementerian pasti ada. Kalau masalah untuk pengendaraan untuk kemarin kami sudah usulkan tapi dari sebelumnya mereka usulkan dipangkat. Tahun ini juga kami usulkan yang penting mereka bisa komodir untuk daerah punya. Tapi daerah itu tidak ada mobil motor, semua dipangkat terus. Jadi yang penting harus kita mengejar untuk saatnya di Kementerian itu cara bagaimana. Yang penting harus kita tuntaskan untuk yang laporan permintaan dari laporan tahun 2017 sampai 2022 harus kita selesaikan barang itu dulu. Begitu dapat jalan untuk kendaraan mobil, mobilisasi dan motor itu. Kalau di dinas perhubungan sini yang selalu ribut itu cuma per tahun dan untuk THR. Jadi kalau THR ada berarti ini tidak ada masalah. Kalau ada tidak ada berarti selalu terus. Jadi akhir tahun ini ya kita pegawai maupun owner kita harapan ini. Kalau masalah THR-nya, kalau saya sendiri saya tidak mampu, kalau saya tidak pegang DPA. Yang pegang DPA itu yang kepala bidang, yang kepala bidang ada kelebihannya kita kumpul supaya kita bikin bendera manual. Pak ada pemasukan, ada pesawatnya. Sampai itu ada lebihnya harus kita sumbang supaya untuk THR bisa cair. Kalau orang yang selalu untuk kerja tertutup dan keterbukaan beda levelnya. Yang tertutup ya itu kan ada uangnya, yang terbuka itu pasti tidak tahu dia tinggal kita lihat dia bekas katanya, tapi bekas uang kita tidak bisa lihat.
mungkin ada satu yang saya bisa tambahkan dengan Pak Sekretaris. Kalau tahun kemarin juga mungkin sempat singgung menyangkut penempatan staf dengan honor itu, supaya kita bisa tahu kita punya bidangnya di mana, tupoksi kita berapa, honor itu tugasnya apa, seperti itu. Supaya ini sangat penting, jadi kalau bisa mungkin penempatan staf dan honor itu penting. Kalau sampai kita ada perlu apa-apa, kita kadang bingung. Ini bidangnya mana? Baru satunya kepala bidangnya siapa? Mendukung. Nanti kalau bisa ditempel di depan. Kalau sudah ada penempatan staf dan honor, kepala seksinya siapa, kepala bidangnya siapa, itu tentu. Ya. Baik. Itu saja, Bu. Terima kasih. Sekarang saya mau kasih waktu kepada tenaga kontrak atau honor. Mungkin ada yang mau sampaikan sesuatu terkait mungkin pelayanan atau apa yang mau ingin sampaikan. Kami kasih waktu untuk bisa sampaikan. Kalau ada honor yang mau ingin sampaikan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tenaga honor atas nama Yusnya Siai. Jadi saya hanya tambahkan mengenai untuk penempatan tugas kerja. Selama saya masuk tenaga honor di kantor di sini sampai sekarang saya tidak tahu apa itu tupoksinya. Jadi kalau macam kita tidak tahu itu, macam kita jalan dalam gelap, jadi itu harus difungsikan setiap bidang. Jadi bidang ini dia punya fungsi kerjanya seperti bagaimana, dan bidang ini fungsi kerjanya seperti bagaimana. Ya, itu difungsikan. Dan yang kedua, kita harus perlu hadirkan bawahan, itu perlu dari kepala dinas, terus sekretaris, kesubag dan lain sebagainya. Itu harus hadirkan bawahan supaya mereka juga bisa belajar di situ. Jadi pangkat atas itu kan biasa lorin, jadi yang kerja di situ nanti bawahan yang kerja. Jadi kita harus hadirkan bawahan. Mungkin pendapat saya hanya masukkan seperti begitu dan kembalikan ke pendapat. Baik, terima kasih. Kalau tugas dan kerjanya yaitu fokus tugas kerja itu nanti akan membagikan tugasnya itu dari bidang kasubag kepegawaian, kasubag umum dengan kepegawaian. Nanti dia yang akan ditempatkan, yang sudah ditempatkan itu harus koordinasi dengan bidang kepala seksinya, harus kerjasama, harus kita bola. Terus coba bidang yang di situ ada berapa satu bidang itu berapa kepala seksi. Itu kan yang kepala seksi dengan kepala bidang kita koordinasi dengan mereka. Dan tugas-tugas apa yang kita mau melengkapi harus kita jemput bola. Tugas koordinasi. Kalau kita sendiri di pasar kita dulu kita tidak koordinasi, mana bisa kita tahu tugas dan fungsi untuk bidang itu. Dan juga bidang itu kalau sudah merasa puas dan sudah tahu, kita lobby ke bidang lain juga. Ilmu itu tidak akan bayar, harus kita jemput bola. Harus kita saling koordinasi. Siapa ya kepala dinas yang bisa takut, tidak boleh. Itu taruh di luar, itu di luar kantor itu harus berani koordinasi. Apa yang saya tahu saya bisa berikan, apa yang saya belum tahu saya belajar dari kalian. Kita sama-sama harus belajar. Harus berani koordinasi, harus kita mendekati. Itu penting. Ya itu kan penyampaian dari saya kan, harus koordinasi, pendekatan.
pegawai dan staf itu sebenarnya kami sudah ini buat. Dulu waktu Pak Kadin ini sekretaris kami sudah buat di pertemuan yang dengan ini kepala dinas yang lama itu kami sempat buat, lalu hasil dari pembagian tugas itu kami sudah serahkan ke atas, tapi kepala dinas tidak kembalikan untuk penempel. Jadi itu nanti yang ada tenaga honor yang baru kami bagi lagi ke bidang. Setelah final kami akan naikkan ke sekretaris dan kepala dinas, nanti akan ditempel untuk penyampaian tambahan saja. Terima kasih waktu saya diberikan. Jadi apa ini masuk pakai umum dan kepegawaian itu karena masalah jabatan bukan titipan dari desa Linggoyan warisan ya. Itu kalau sebelumnya yang semua pimpinan yang mereka akan pimpin hanya sekejap aja sedetik sejam saja kerja macam jalan apa itu sampai semulus saya pimpin tidak. Sementara alam dengan Tuhan yang akan bertahan hari ini. Yang kemarin kan saya duduk di sini sebagai sekretaris. Ada Tuhan untuk tidak tahu apa yang saya kali dia kemuliaan saya dapat tidak tahu orang lain yang akan menilai karena saya dapat seperti sekarang kepala dinas. Ya kepala dinas yang mau duduk tidak hanya sedetik sejam saya kerja. Jadi itu semua pimpinan itu tidak sama semua. Kalau yang itu kepala dinas yang yang lama yang sudah kerjakan saya belum tahu. Apa yang mereka bekerja sampai sejauh mana saya akan titik itu saya akan bertempur tanpa saya lanjutkan kegiatan kerja itu. Yang kemarin juga sama seperti itu. Yang sekarang apa yang mereka laksanakan. Nah, itu kan kalau kita kan manusia yang kerja mereka membuat jalan yang lama sampai sejauh mana mereka akan kerjakan sampai disitulah untuk sekarang kita kan sambung kerja. Jadi pola berpikir untuk semua pimpinan tidak sama, beda jauh. Jadi kalau selama mereka punya kepemimpinan selama ini mereka lakukan, itulah untuk kalian sudah merasakan. Dan sekarang saya duduk sebagai kepala dinas, apa yang saya lakukan dan apa yang saya senangkan atau saya mau merusak atau saya kasih trauma, itu saya sendiri dan tahu itu alam juga dengan Tuhan yang tahu. Yang penting kalau ada kita kerja, kalau tidak ya kita mencari sama-sama. Itu tugas dan fungsi itu saya sendiri. Jadi kalau masalah tugas semua kepala dinas tidak sama. Sampai ini saya sebagai kepala dinas apa yang saya tugaskan itu harus dilaksanakan semua supaya bagaimana caranya untuk menghadirkan untuk dinas perhubungan yang lebih baik lagi. Nah itu. Jadi kalau tugas-tugas yang kita harus mohon diaktifkan kembali. Ya terima kasih. Baik, dalam waktu dekat kami nanti koordinasi surat kepegawaian bring out masing-masing bidang. Jadi siapa-siapa nanti kita akan selain struktur umum nanti masing-masing bidang juga ada nanti bring out, lalu nanti kita tempel di depan kita nanti bisa lihat